Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan mengenai Daulah Utsmani. Yang pertama, yaitu lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi. Akhirnya, Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalauddin Mungurbiti bin Khawarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari itu, Sultan Alauddin I pun meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Quraisy. Kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Yang pertama ada Utsman, yaitu dari tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Beliau disebut dengan Utsman I. Ia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan dan tarekat Tahtashi. Kedua ada Orhan, dari tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi. Orhan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orhan, bergabunglah wilayah Turkmen, kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nisea, Nikomedia, Skutari, dan ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Sampai dengan akhir usianya, Orhan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid, dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada Murad I, dari tahun 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople atau Edirne dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentukkan pasukan berkuda. Perjuangannya dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Yang keempat ada Bayazid, dari tahun 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi.
Sultan Bayazid I adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diperakasai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ditambah perselisihan antara saudara dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah kepada Muhammad I, berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Para penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa puncak kejayaannya yaitu ada 6. Yang pertama ada Muhammad I dari tahun 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Yang kedua ada Murad II dari tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad II Al-Fatih yaitu dari tahun 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Yang keempat ada Bayazid II dari tahun 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Yang kelima ada Salim I dari tahun 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi. Yang terakhir ada Sulaiman Al-Kanuni dari tahun 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Yang terakhir yaitu kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Era kemunduran Daulah Utsmani ini dimulai dari periode Salim I. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan digantikan menjadi Republik Turki. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. 2. Melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Dan yang terakhir, gerakan oposisi sekuler. Baiklah, cukup sekian mengenai cerita Daulah Utsmani. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.